Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah atas segala nikmatnya dan berselawat tentunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Melanjutkan kajian kita tentang aqsamun nas, pembagian manusia dalam Ramadan. Di pertemuan pertama masih atau sampai pada al-qismul khamis atau bagian yang kelima, yaitu al-musafir, orang yang bepergian jauh. Bahwa saya ulang lagi tentang orang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh diberikan keleluasan, diberikan kesempatan untuk memilih selama niatnya itu bukan sebagai hilah, bukan sebagai siasat supaya ia tidak berpuasa. Maka ketika ada orang yang melakukan perjalanan jauh, dia akan mengukur apakah saya ini kuat, apakah puasa ini lebih baik bagi saya, atau saya membatalkan itu lebih baik bagi saya. Maka yang terbaik bagi orang yang melakukan perjalanan jauh adalah al-ashal, yang termudah bagi mereka. Yang termudah itu mana? Silahkan apakah berpuasa atau melanjutkan, apakah berpuasa atau tidak berpuasa. Tetapi kalau wa intasawa, nah kalau seandainya berpuasa dan membatalkan puasa itu kira-kira beratnya sama, yang bisa mengukur kembali adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Bisa diukur ketika dia berpikir kalau berpuasa ini hampir sama dengan membatalkan, maka al-afdal yang terbaik bagi dia adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tasawaya fasaumu afdal. Kalau sama beratnya, susahnya, sulitnya antara berpuasa dan tidak berpuasa, maka yang terbaik baginya adalah berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadidin. Kami keluar waktu Ramadan dalam kondisi sangat panas. Hatta angkana ahaduna la yadha'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil harri. Hingga dari kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun. Tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa ketika itu. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha, kecuali hanya dua, yaitu Rasul dan Abdullah bin Rawaha sebagaimana yang tertera di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian pada waktu yang lain dalam hadis riwayat Muslim juga, wa abtara sallallahu alaihi wasallam mura'at li ashabihi balaghahu annahum syaqqa alaihim siyam. Tetapi pada waktu yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ternyata sahabat yang mengikutinya itu merasa berat dan tidak mau membatalkan, kecuali Rasul membatalkan juga. Maka dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Jabir radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Beliau keluar pada waktu Fathu Makkah, fasama hatta balagha qura'al ghamim. Beliau puasa dari Madinah hingga kemudian sampai Qura'al Ghamim, ya sebelum Mekah. Fasama nasu ma'ahu. Para sahabat ketika itu juga berpuasa semuanya. Faqila lahu, kemudian ada seseorang yang menyampaikan kepadanya, inna nas qad syaqqa alaihim siyam. Ya Rasul, para sahabat itu merasa berat sekali untuk melanjutkan puasa. Wa innahum yanzuruna fima fa'alta, dan mereka semuanya melihat apa yang kau lakukan wahai Rasul. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri fasyariba wan nas yanzuruna ilahi. Maka beliau kemudian mengambil qadah yang isinya air, satu mangkok air
kemudian setelah sholat asar beliau minum dan dilihat oleh sahabat ketika itu. Nah, karena dilihat oleh para sahabat, maka sahabat semuanya membatalkan puasanya. Dari awal sudah berpuasa ketika berangkat dari Madinah tadi. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari dalam hadis yang lain riwayat Muslim juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin minas sama wa nasu siyamun fi yaumin sa'ifin musyadin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala balgatin lahu faqal ishrabu ayuhan nas fa abau faqal inni lastu mislakum inni aisarukum inni raqbun fa abau fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhadahu fanazala fashariba wa shariban nasu wa ma kana yuridu an yashraba sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan juga dan sahabat merasakan sangat berat. Rasul menyampaikan, wahai manusia, sahabat, ishrabu, minumlah. Tapi mereka enggan. Rasul katakan, inni lastu mislakum, saya tidak sama dengan kalian. Ini aisarukum, saya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'abau, tetap mereka enggan. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian sambil memukul pahanya, kemudian beliau turun dan minum, sehingga kemudian sahabat yang lain minum juga. Wa makana yuridu an yar, padahal Nabi ketika itu tidak ingin minum, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Rasul sebenarnya tidak mau minum, tetapi karena melihat kondisi sahabatnya yang sangat berat, maka beliau kemudian minum dan membatalkan air tersebut, membatalkan puasanya dengan minum air dari dengan satu tempat baskom atau baskom kecil atau ya tempat air. Wa idza qadima al-musafir ila badihi fi nahar Ramadan mubtiran lam yasihha shaumuhu dzalikal yawm li'annahu kana mubtiran fi awalin nahar. Kalau dalam perjalanan kemudian ada orang yang sudah niatnya ya memang tidak berpuasa, kemudian sampai ke negerinya masih ada waktu, para ulama kemudian berbeda pendapat apakah dia berpuasa atau tidak. Yang terbanyak adalah la yasihhu illa min tulu'il fajri, karena sudah niatnya tidak berpuasa, sementara ini dia baru meniatkan kira-kira jam 10, ya katakanlah seperti itu, maka puasa Ramadannya tidak sah. Walakin yalzamuhu al-qada, tapi tetap harus diganti. Ikhtalafal ulama fi dzalika, jadi fa ba'duhum yaqulun yajibu alaihi an yamsika baqiyatal yawm ihtiraman liz-zaman. Nah, dalam pandangan Imam Ahmad kembali yang seperti itu, ada orang yang datang dari pergian jauh, kemudian di rumahnya ya, menurut Imam Ahmad itu jangan makan lagi padahal jam 10. Kenapa? Ihtiraman liz-zamani, menghormati sisa waktu Ramadan sampai maghrib. Nah, tetapi pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu diberikan kelonggaran, diberikan keringanan untuk berpuasa, tidak berpuasa hingga maghrib tiba. Wa qala ba'du ulama la yajibu alaihi an yumsika baqiyati dzalika law li annahu la yufsidu la yastafidu min hadil imsak. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man akala awalan nahar falyakul akhirahu, barang siapa yang makan awal siang yaitu pada waktu subuh dan ia melakukan perjalanan jauh, katakanlah seperti itu, maka selanjutnya tidak boleh melanjutkan puasa walaupun ia tiba di tengah hari. Man halalahul aqlu awalan nahar bi udrin halalahul aqlu akhirahu. Al-qismu sadis, bagian selanjutnya dari orang-orang yang ada di dalam Ramadan, al-maridul ladzi yurja bur'uhu, orang sakit yang diharapkan ia bisa sembuh. Maka orang sakit seperti ini ada 3 kondisi. Yang pertama,
an la yashukku alaihi shaum wa la yadurruhu fayajibu alaihi shaum li'annahu laysa lahu udhrun yubihul fitr. Yang pertama, puasa baginya tidak berat dan juga tidak merugikannya atau tidak akan merusak kondisi tubuhnya, ya. Maka yang seperti ini walaupun sakit tetap wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Yang kedua, an yashukku alaihi shaum wa la yadurruhu fayuftiru. Yang kedua, berat rasanya dia berpuasa, padahal kalau dia berpuasa itu tidak akan merusak kondisi badannya, tetapi karena dia berat itu boleh untuk membatalkan puasanya. Bahkan wa yukrahu lahu shaum ma'al masyaqqah. Dimakruhkan bagi orang seperti ini berpuasa karena masa berat walaupun sebenarnya kondisi badannya itu tidak apa-apa. Yang ketiga, an yadurruhu shaum fayajibu alaihil fitr wa la yajuzu lahu shaum wa liqouli ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang kedua, puasa rasanya berat dan akan merusak kondisi badannya. Orang seperti ini tidak boleh berpuasa karena akan membunuh dirinya pelan-pelan sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 195. Kemudian al-qismu as-sabi, ya, jenis yang ketujuh dari orang-orang yang berpuasa adalah orang yang haid. Perempuan yang haid itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Begitu juga yang selanjutnya itu orang yang nifas. Tetapi wa idza dhaharat minal haidi fi asna'i nahari Ramadan. Nah, itu kondisi lagi atau kasus. Bagaimana kalau dia sedang berpuasa, perempuan sedang berpuasa, di tengah-tengah dia berpuasa, katakanlah jam 1 siang atau jam 2 siang, kemudian haid atau tamunya datang. Apa yang harus dilakukan? Hal yalzamu hal imsaku baqiyatal yaum? Apakah membatalkan puasanya mengharuskan ia kemudian melanjutkan atau tidak makan hingga maghrib padahal dia sudah kedatangan bulan, ya. Para ulama juga beda pendapat, seperti yang diungkapkan oleh Ustaz di awal tentang orang yang sakit. Madhab Hambali, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam madhab Hambali, kalau ada perempuan yang haid di tengah jalan atau di tengah hari, dianjurkan untuk berpuasa atau melanjutkan puasanya sampai maghrib. Tapi dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tidak berpuasa karena sudah batal dengan sendirinya. Al-qismu tasi al-mar'ah idza kanat murdian aw hamilan wa khafat ala nafsiha aw ala al-walad min as-shaum fa innaha tuftir. Yang bagian selanjutnya ke-9 ataupun 8 karena belum sebelumnya tidak disebutkan, perempuan yang menyusui atau hamil yang takut atas dirinya atau anaknya, maka ya, kondisi seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa, tetapi dalam madhab yang lebih kuat, yalzamuhal qada bi'adadil ayyam allati abtara, itu tetap harus mengganti pada hari yang lain dari Ramadan atau hari-hari yang sudah dibatalkan pada waktu Ramadan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ihtajalil fitr, butuh untuk membatalkan. Ya, seperti apa butuh untuk membatalkan? Karena melihat di depannya ada orang yang tenggelam, tidak bisa berenang. Sementara kalau tidak diselamatkan akan mati. Dan kalau dia tetap berpuasa tidak kuat lagi untuk mengangkat orang yang tenggelam ini, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia membatalkan puasanya walaupun tetap nanti harus diganti, ya. Maka ada orang, katakanlah para penyelam kita, ketika ada musibah di laut ataupun di air, sementara mereka sedang berpuasa Ramadan, kalau mereka tetap berpuasa, mereka tidak kuat lagi mengangkat
ada orang yang tenggelam tadi, maka dalam agama diperbolehkan kita untuk membatalkan puasa seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.